Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah pengantar bisnis. Kita sudah memasuki pertemuan ke-7, yaitu pada topik bentuk kepemilikan bisnis. Pada topik hari ini, kita akan mempelajari berbagai macam bentuk kepemilikan bisnis, tapi kita hanya akan fokus untuk 3 tipe saja. Demikian. Nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Kemudian, sebagai prolog seperti ini. Seperti yang kita semua ketahui, bahwa bisnis itu merupakan ladangnya kekayaan, kayak gitu. Banyak yang bilang demikian. Ya, mengapa enggak? Karena seperti ini. Ketika Anda menentukan tipe pekerjaan Anda adalah Anda akan menjadi seorang karyawan, ya gampangannya misalkan Anda ingin jadi pegawai bank, dosen, kayak gitu. Anda sudah tahu berapa pendapatan Anda dalam 1 minggu, berapa pendapatan Anda dalam 1 bulan, atau bahkan 2-3 tahun mendatang Anda sudah tahu, kan demikian. Itu adalah sebuah kelebihan. Tetapi berbeda ketika Anda sudah memutuskan menjadi seorang pelaku bisnis, itu akan berbeda ceritanya. Bisa jadi pada bulan pertama Anda mendapatkan 10 juta, besok bulan kedua 20, bulan ketiga bisa sama sekali tidak mendapatkan pendapatan. Demikianlah siklus bisnis ya, karena memang update terkait dengan berbagai macam informasi itu akan sangat pelik. Oleh karena itu, bentuk-bentuk kepemilikan bisnis ini akan memberikan pengalaman Anda, mana bentuk kepemilikan yang memang sesuai dengan stylist Anda, dengan gaya Anda, dan sesuai dengan komoditas yang nanti akan Anda geluti, seperti itu. Sehingga luaran dari mata kuliah yang akan kita bahas kali ini adalah mahasiswa diharapkan mampu yang pertama memahami jenis-jenis kepemilikan bisnis. Kita akan bahas, nanti akan ada 3, yang pertama ada tunggal, kemudian partnership, partner ya modelnya. Yang ketiga adalah korporasi, berarti ya legal, berupa perusahaan besar, kayak gitu-gitulah pokoknya. Yang kedua adalah mampu menjelaskan jenis kepemilikan bisnis, jadi tidak hanya paham, tapi mampu, tunggal itu seperti ini dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah mampu membedakan. Setelah Anda memahami dan mampu menjelaskan, Anda bisa lebih jelas lagi, tunggal yang seperti ini, oh itu partnership, oh itu korporasi, seperti itu. Sehingga ketika kita memahami 1, 2, 3 ini, kita mampu menganalisis tren-tren bisnis yang sekarang sedang berlangsung, seperti itu. Sehingga silahkan ketika nanti ada beberapa hal yang perlu ditanyakan dan diskusikan, silakan langsung saja chat di Eldiru pada pertemuan ke-7 yang sudah saya sediakan. Sebelum kita beranjak lebih lanjut terkait dengan apa itu model tunggal, apa itu model partnership, kita akan sedikit mengulas terlebih dahulu alasan-alasan untuk memilih model kepemilikan. Karena pastinya dari ketiga model tadi yang sempat kami utarakan itu memiliki tipe-tipenya masing-masing kayak gitu. Paling tidak ada 3 alasan yang secara konkret itu menjadi model. Yang pertama adalah bisnis access to funding, jelas ya. Bagaimana akses terkait dengan finansial. Yang pasti, kebanyakan, terutama bagi para pemula bisnis itu mereka akan berpikir ketika mereka mau memulai bisnis, pasti yang mereka pikirkan itu pertama, wah, capitalnya dari mana ya, uangnya dari mana ya, gitu. Sehingga bisnis access funding ini menjadi hal yang sangat konkret dan sangat nyata, ini dibutuhkan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah control of business, jelas. Ketika kita bicara control of business, ini akan sangat berbeda. Apakah Anda memiliki wewenang kayak gitu? Misalkan pada bulan ini Anda ternyata penjualan Anda meningkat kayak gitu. Yang namanya orang ya secara harfiah ketika kita pendapatan kita sedang naik, kita pengennya besok kita naik lagi ya enggak? Kan demikian. Nah, pada saat titik ini keputusan semisal paling simpel adalah kalau ingin keuntungannya lebih banyak, berarti komoditasnya kita perbanyakkan kayak gitu. Nah, untuk menentukan keputusan ini salah satunya adalah control of business. Apakah punya kontrol untuk menentukan keputusan seperti itu dengan cepat? Apakah harus melewati beberapa tahap kayak gitu? Atau harus melewati beberapa rapat seperti itu akan sangat berbeda.
Yang selanjutnya adalah tax paid to business. Yang pasti ketika kita berbicara pajak ini adalah salah satu variabel yang sangat dihindari oleh mereka para pelaku bisnis. Kalau kita sudah bicara pajak, orang akan cenderung males memikirkan apa bisnisnya akan kita geluti lagi. Itu faktanya demikian. Kemudian kita akan masuk ke jenis-jenis. Ada 3 jenis yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah tunggal, yang kedua adalah partnership, yang ketiga adalah korporasi. Terkait dengan korporasi saya tidak akan bicara terlalu banyak ya, karena sebenarnya kita sudah bicarakan ini pada topik jenis badan usaha, itu lebih detail sebenarnya. Cuman pada pertemuan kali ini kita lebih fokus ke arah kepemilikannya saja. Yang pertama adalah tunggal, gampangannya dimiliki oleh satu orang. Jadi fokus pada topik kali ini adalah kita berbicara owner, bukan siapa yang. Jadi misalkan yang namanya tunggal itu kita lihat ownernya. Jadi bukan misalkan ada sebuah bisnis, misalkan bisnis berjalan, bukan maksud adalah yang di situ adalah satu orang itu tunggal. Kalau ada 2 orang itu siapa? Itu bukan kayak gitu. Tetapi maksud tunggal di sini adalah pemiliknya. Jadi semisal ada 3 orang, 1 pemilik, 2 adalah karyawan, ini juga disebut sebagai tunggal kayak gitu. Itulah bisnis, itulah yang pertama adalah tunggal. Yang kedua adalah partnership. Partnership itu dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Jadi gampangannya kalau partnership itu ada satu biasanya sih umumnya, yang satu itu berperan sebagai kreditor, yang satu berperan sebagai pelaksana. Itu umumnya demikian. Kita akan berbicara terkait dengan kepemilikan tunggal. Pada kepemilikan tunggal, ada beberapa karakteristik yang sangat jelas. Yang pertama adalah tanggung jawab penuh perusahaan terletak pada pemilik. Jadi di sini, yang namanya kepemilikan tunggal itu, semua itu tergantung pemilik. Pemilik mau rajin, berarti pendapatan bisa banyak. Produk bisa terbentuk banyak. Pemiliknya, mohon maaf, pemiliknya itu inovatif, barang akan unik. Kayak gitu. Pemilikan tanggung jawab penuh perusahaan terhadap para pemilik. Sehingga kalau pemiliknya statis, biasa-biasa saja, ya barang akan sama. Itu biasa-biasa saja seperti itu. Kemudian keuntungan tidak dibagi dengan pihak lainnya seperti ini. Jelas ya, karena kepemilikan dia owner itu cuma satu. Untungnya misalkan 10 juta, itu juga yang menikmati adalah owner. Tetapi ketika ruginya adalah 10 juta, berlaku hal sama. Kita bicara di sini, kita bilang owner. Kan seperti itu. Kenapa kalau misalkan dengan misalkan ada yang bertanya, Pak, lantas kalau mereka punya karyawan 3 orang, bukannya itu dibagi dengan karyawannya? Konsep bisnis itu kan tidak berlaku demikian. Membayar karyawan itu adalah biaya. Kita sebut sebagai biaya, bukan share profit, tetapi biaya memang karena melakukan operasional. Jadi berbeda ceritanya. Yang selanjutnya adalah membutuhkan pribadi yang kuat. Ini adalah poin yang sangat penting. Membutuhkan pribadi yang kuat, baik itu skill, keterampilan, apalagi pemimpin ini. Yang biasanya yang paling sangat rentan itu Anda kalau belajar laporan keuangan ya. Laporan keuangan dalam akuntansi itu Anda akan melihat akun private. Biasanya kepemilikan tunggal itu sangat rentan. Mereka akan menganggap bahwa keuangan bisnis adalah keuangan Anda. Ini akan menjadi hal yang sangat rentan dan relatif, makanya kembali lagi ke sini, topik pentingnya adalah individu itu akan seperti apa, berarti itu akan menunjukkan bisnis Anda akan berjalan bagaimana. Itu adalah poin pentingnya. Kemudian kepemilikan tunggal, pasti semua unit bisnis ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya all earnings to be sold proper, jelas ya. Semua pendapatan adalah milik sendiri. Anda pengen pendapatannya banyak, berarti ya bukanya yang rada pagi kan kayak gitu. Buka rada pagi ya jangan usaha jam 11 siang buka, jam 4 sore tutup, ya beda ceritanya. Easy organization, gampang. Mengelola organisasinya gampang. Anda pengen nambah karyawan, tinggal ngomong, tinggal lakukan. Anda pengen mencat karyawan, tinggal lakukan. Tidak perlu
meminta pertimbangan sana sini, membentuk rapat kayak gitu. Karena pemiliknya adalah Anda. Complete control, kontrol ada di tangan Anda. Anda membutuhkan keputusan apapun itu pada saat itu juga bisa terlaksana, selesai. Itu kan gampang. Kemudian lower tax. Nah, ini biasanya yang sangat disukai oleh para pelaku bisnis. Bisa dikatakan tax bisa nol ya, karena memang banyak juga yang belum terdaftar pada pajak. Itu adalah sebuah kelebihannya. Kemudian kekurangannya adalah ini, sole proprietor incurs all losers. Karena pendapatan itu dinikmati secara menyeluruh oleh owners, berarti dengan kata lain, ketika yang dimiliki adalah kerugian, berlaku hal yang sama. Rugi ditanggung sendiri. Unlimited liability, limited fund, jelas limited fund ya. Sekarang berarti sumber modal adalah berasal dari si pemilik tunggal itu. Kalau dia orang kaya, berarti backup kapitalnya banyak. Berlaku sebaliknya. Limited skill jelas. Karena ya siapa? Karena hanya kita saja nih yang punya. Karena itu skillnya sangat terbatas. Kemudian yang kedua adalah partnership. Terdiri dari dua atau lebih yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama melalui perjanjian. Pasti. Cuman yang menjadi poin penting di sini adalah perjanjian ini. Perjanjian harus jelas dan antara kedua belah pihak harus menyetujui. Bentuknya kayak apa, jalannya kayak apa, siapa yang menjadi pimpinan sampai dengan pembagian profit itu seperti apa. Ini harus sangat jelas. All partner have unlimited liability. Limited partner somehow have personality. Jadi pada umumnya pada partner itu ada satu mereka yang menjalankan operasional, ada yang satu itu adalah mereka yang memiliki capital. Umumnya adalah seperti itu. Sama halnya dengan tunggal. Additional funding, lesser are share, more specialist. Control is share, unlimited liability and profit are shares. Karena ini adalah partner, usaha dimiliki oleh dua orang, sehingga yang namanya itu adalah keuntungan pasti harus dibagi dua orang. Entah itu berapa persen, 50-50, 60-40, atau bahkan 70-30 tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak di awal. Pasti kalau peran sertanya besar, otomatis yang namanya profit juga share-nya akan besar. Tapi ingat, share profit sejajar dengan kalau terjadi kerugian. Itu juga sejajar. Ini yang harus dicermati. Ya, unlimited liability, profit share, di sini losers juga share. Itu adalah poin yang harus dicermati. Kemudian yang ketiga adalah korporasi. Kalau kita bicara korporasi jelas. Korporasi itu ya sesuatu yang sudah legal kan gitu. Setiap individu atau kelompok yang memiliki tujuan yang sama dan terdaftar oleh peraturan pemerintah. Yang jelas satu membedakan antara 2 dan 3 itu. Bisa jadi yang namanya partnership ada kalanya partnership, ada model partnership kalau hanya 2 orang tiba-tiba teman sejoli kemudian melakukan usaha, itu disebut dengan partnership biasa. Nanti akan ada franchise, itu biasanya legal. Itu kayak gitu. Individu kelompok yang memiliki tujuan yang sama, peraturan. Jadi mereka berkumpul jadi satu, buatlah kayak gitu. Itu korporasi. Dan ini legal, terdaftar. Memiliki nama perusahaan spesifik jelas, CV, PT gitu. Taat terhadap peraturan hukum yang berlaku, adanya pemegang saham dan dewan. Ini jelas. Anda sudah bisa membayangkan, karena ada pemegang saham, ada dewan direksi, keputusan nanti akan diambil dengan sedemikian rupa, kan gitu. Kelebihannya pasti jelas. Limited liability, access to fund, karena ini resmi, ini ada pendiriannya juga jelas. Pasti jelas. Transfer to ownership. Kemudian kekurangannya high organization expense jelas. Karena ini berbentuk perusahaan, bila dibandingkan dengan partner dan tunggal, pasti biayanya akan lebih besar. Kan kayak gitu. High tax jelas ya. Yang namanya PT pasti lebih besar dari CV. CV pasti lebih besar dari usaha sendiri
yang jadi badan usaha. Itu akan sangat berbeda. Ini secara nyata ya demikian. Oleh karena itu sekarang kita akan coba bahas terkait dengan model kepemilikan. Selanjutnya adalah model kepemilikan bisnis yang terkini. Ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya ini bukan benar-benar terkini ya, tetapi saya kira ini kok dari hari ke hari semakin menjamur gitu. Banyak sekali. Anda masih bisa misalkan dulu waktu sekitar tahun 2012-an ya. Misalkan kita di Purwokerto itu yang paling jelas misalkan dulu ada seblak gitu. Anda bisa membayangkan. Seblak, tanda kutip, mohon maaf, belum gitu kan kayak gitu. Di mana-mana muncul. Unik. Alfamart satu muncul, wah di mana-mana muncul lah gitu. Kemudian banyak pertanyaan muncul. Saya waktu itu berpikir, ini apakah memang satu orang punya cabang begitu banyak atau memang bagaimana kan gitu? Karena nggak mungkin. Misalkan baru berhindari satu, belum begitu menjual dengan banyak, kok tiba-tiba bisa membuat lagi, dan lain sebagainya. Bagi saya, wah ini butuh biaya yang banyak dan sebagainya. Ternyata inilah yang disebut dengan franchise. Franchising merupakan model bisnis yang banyak berkembang. Jelas sekali, banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang memang itu adalah model franchise. Kemudian yang kedua, pemilik bisnis atau di sini kita sebut sebagai franchisor memberikan hak kepada yang lain, franchisee, untuk menggunakan merek dagang, nama dagang, hak cipta dengan melalui perjanjian sebelumnya. Lah, di sinilah poin unik dan keuntungannya. Anda, misalkan adalah sebagai pelaku bisnis pemula, biasanya yang kita takutkan adalah, wah nanti saya bersaing dengan pemain yang lain, bagaimana ya? Kita belum punya merek, kita bentuknya aja kita nggak tahu orang lain akan suka apa enggak dengan yang kita jual. Tapi franchise memberikan kelebihan yang luar biasa. Mereka menyediakan merek tertentu. Sehingga semisal Anda pengen usaha, misalkan ada sebuah tren merek yang terkenal, misalkan A itu, Anda pengen itu, ya udah, Anda tinggal jalin kerjasama dengan mereka, nanti bisnis Anda itu akan berbunyi A gitu. Mirip sekali dengan, dan bukan hanya mirip ya, memang sama, produknya sama, rasanya pun sama, sampai ke detail mereknya itu juga sama. Keuntungannya adalah di sini. Setiap franchisee dapat berjalan secara independen ya, ini uniknya. Anda bisa berjalan independen. Sampai dengan operasionalnya, jam operasional terserah Anda, itu mau kapanpun, mau buka jam berapapun terserah. Tapi Anda sudah punya mereknya, Anda sudah punya, namanya sudah punya, Anda tidak perlu membayar hak cipta. Itu yang penting. Itu kan demikian. Jadi intinya adalah dalam hal ini ada 3 garis besar yang kita sudah pelajari, yaitu adalah partnership, korporasi, dan tunggal. Dari ketiga ini silakan Anda bisa memilih mana yang sekiranya paling pas dengan stylist Anda, komoditas Anda itu seperti apa. Silakan, Anda bisa belajar banyak kok dari sini. Ini adalah contoh-contoh franchise ya. Contoh-contoh franchise yang memang sudah banyak. Ada McDonald's itu franchise juga. Apotika 24 ya, di sini juga ada, itu sangat ngetren di mana-mana. Ada Indomaret, Alfamart, itu franchise semua itu. Silahkan melakukan, buatlah resume dengan kategorik adalah seperti ini. Dengan asumsi Anda adalah pelaku bisnis, baru, ketika dihadirkan dengan 3 tipe kepemilikan bisnis, tunggal, partnership, dan korporasi, sekiranya Anda akan memilih yang mana? Anda sudah tahu kelemahannya, Anda sudah tahu perbedaannya di mana. Silahkan. Nanti untuk dicoba, silahkan Anda kerjakan itu. Anda buat diskusi secara kelompok boleh dengan teman Anda, tetapi yang terpenting ini adalah tugas individu. Silahkan. Tunggal, partnership, korporasi, kita sudah berbicara panjang lebar di awal. Entah itu bagaimana kontrol bisnisnya, bagaimana
kemudian bagaimana akses terkait finansialnya, bagaimana kita sudah. Oleh karena itu, saya kira terima kasih. Saya sampaikan untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini bermanfaat. Dan poin penting adalah silakan bagi Anda yang memang tertarik untuk memasuki dunia bisnis, jangan sampai Anda berhenti pada ide-ide semata. Karena ide itu akan menyakitkan ketika ide yang Anda sudah buat secara masak-masak dalam otak Anda, dalam benak pikiran Anda, ternyata ide itu ketika Anda mau eksekusi, ternyata itu sudah diambil orang. Karena Anda terlalu lama memikirkan. Jadi kadang berpikir itu bagus, terlalu mau berpikir itu memberikan kesempatan untuk orang lain lebih sukses dibanding Anda. Sekali lagi itu, dan selamat UTS untuk pada pertemuan mendatang. Jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.